Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fernanda Yusuf Hangge dengan NIM 1606020015 dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Sains dan Teknik, jurusan atau prodi Teknik Mesin. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul perawatan mesin crusher tipe HLPMG 90B1 di PLTU PT Santosa Makmur Sejahtera Energi. Kita masuk ke latar belakang kerja praktek. Latar belakang kerja praktek yaitu menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas yang bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan di bidangnya masing-masing. Demi pencapaian tersebut, Universitas Nusa Cendana melalui Fakultas Sains dan Teknik Prodi Teknik Mesin mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan kerja praktek sebagai salah satu syarat menempuh tugas akhir dan aplikasi dari salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Termasuk ke kedua, tujuan kerja praktek. Tujuan kerja praktek yaitu yang pertama, menghasilkan sarjana-sarjana teknik yang handal dan berkualitas, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui lebih spesifik permasalahan perusahaan yang terkait dengan operasi dan ilmu permesinan. Yang ketiga, mengasah pola pikir yang wajar, logis, rasional, serta berketerampilan yang luas dalam mengalami dan menghadapi masalah di tempat pekerjaan. Jadi kita masuk yang ketiga, manfaat kerja praktek. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam dunia kerja. Yang kedua, membandingkan teori-teori ilmiah yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga, melatih bekerja disiplin dan bertanggung jawab. Kita masuk ke pendahuluan. PT Santosa Makmur Sejahtera Energi atau bisa disingkat SMSE merupakan salah satu perusahaan bagian dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance. Bisa disingkat PT SMS Finance. Perusahaan ini beroperasi dalam bisnis penyediaan energi dengan menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Batubara saat ini merupakan salah satu bahan bakar fosil yang memegang peran penting dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan listrik nasional. Batubara adalah salah satu komponen utama dalam proses memanaskan air untuk menjadi uap, yang pada proses selanjutnya akan menggerakkan sudut-sudut turbin yang terhubung dengan generator demi menghasilkan listrik. Kita masuk ke komponen PLTU. Yang pertama, pompa. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Yang komponen kedua termasuk ke boiler. Boiler adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan uap, lalu energi kinetiknya digunakan untuk memutar turbin. Kita masuk ke yang ketiga adalah turbin. Turbin adalah mesin penggerak di mana energi fluida kerja dipergunakan langsung untuk memutarnya. Yang terakhir, kondensor. Alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap keluaran turbin. Slide berikutnya, kita masuk ke mesin crusher.
Crusher adalah peralatan yang berfungsi menggiling batu bara hingga ukuran tertentu yang dibutuhkan furnace. Mesin crusher ini sangat dibutuhkan di sebuah PLTU karena berperan penting untuk mengecilkan batu bara yang awalnya berukuran besar. Ukuran ideal untuk pembakaran yang sempurna di furnace yaitu 10 mm. Ukuran tersebut sudah menjadi standar yang harus dikerjakan dikarenakan apabila ukurannya melebihi batas tersebut, maka proses pembakaran dalam ruang bakar tidak sempurna dan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, kita masuk ke komponen crusher. Yang pertama adalah drum crusher. Drum crusher ini terdiri dari 4 unit. 2 berukuran besar dan 2 berukuran kecil. Setiap drum crusher tersebut berdiameter 100 cm. Drum crusher dipasang secara vertikal, dengan drum yang berukuran besar dipasang di atas dan drum crusher yang berukuran lebih kecil dipasang di bagian bawah. Adapun di drum crusher tersebut terdapat gigi penghancur batu bara. Drum-drum tersebut selalu bergerak berlawanan arah sehingga ketika batu bara jatuh, maka secara otomatis akan digiling atau dihaluskan menjadi ukuran yang lebih kecil. Motor dan fan belt. Motor ini berfungsi untuk memutar drum crusher. Motor dengan drum crusher dihubungkan langsung oleh fan belt yang terdiri dari 5 helai. Kita masuk ke slide berikutnya. Cara mengoperasikan crusher. Yang pertama, sebelum mengoperasikan crusher, setiap kali pemeriksaan, pintu perbaikan atau lubang pemeriksaan harus dibuka untuk membersihkan sisa atau debu batu bara. Yang berikutnya, sebelum memeriksa pintu pertama dan kedua, sisa atau debu batu bara sudah harus bersih. Yang ketiga, kapanpun pintu pertama atau kedua dibuka sampai tingkat terbesar, safety pin harus disisipkan ke lubang yang sesuai untuk menghindari bahaya yang tidak terduga. Nah, yang keempat, setelah crusher baru beroperasi atau alat bergigi atau plat bergigi diganti 16-24 jam. Semua pengunci harus diikat lagi karena getaran. Setelah beroperasi 80 jam, pengunci harus diperiksa lagi. Pada keadaan normal, setiap 300 jam beroperasi perlu untuk pengunci diperiksa. Jika ada kelonggaran, maka sekaligus dikencangkan. Kita masuk ke perawatan, pengertian perawatan. Pengertian perawatan yaitu merawat sesuatu alat untuk bisa dipakai atau bisa memperpanjang usia pakai suatu mesin tersebut. Yang kedua, tujuan perawatan. Tujuan perawatan yaitu untuk meminimalisir kerusakan atau mentiadakan kerusakan untuk mengoptimalkan pemakaian mesin tersebut. Jenis-jenis perawatan yaitu perawatan rutin, perawatan periodik, pelumasan berkala. Adapun perawatan rutin dibagi menjadi 4: perawatan harian, perawatan mingguan, perawatan bulanan, dan perawatan 6 bulan. Kita masuk ke hasil. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hal yang memerlukan perhatian khusus dalam banyaknya debu batubara yang berterbangan di area crusher. Debu tersebut berpotensi mengganggu jalannya kegiatan di CHS karena debu tersebut berdampak langsung terhadap kesehatan para pekerja dan mengotori lingkungan sekitar. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis khusus terhadap rancangan dan penempatan posisi crusher dan hopper crusher sehingga batubara dapat diminimalisir keluarnya dan area sekitar coal handling system
dapat terus terjaga kebersihannya. Kita masuk ke pembahasan debu batu bara, termasuk jenis fibrogenik. Ini jenis debu yang sangat beracun dan dapat merusak paru-paru serta mempengaruhi fungsi atau kerja paru-paru. Setiap debu batu bara yang masuk ke sistem pernapasan bagian dalam atau paru-paru bagian dalam tidak bisa dikeluarkan oleh sistem mekanisme tubuh secara alami. Maka debu tersebut akan tinggal di dalam paru-paru, terpapar debu batu bara secara berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan pneumokoniosis dan penyakit asma. Tindakan PLTU: menyadari akan bahayanya penyakit karena menghirup debu batu bara, maka PT Sentosa Makmur Sejahtera Energi telah melakukan langkah tepat dengan mewajibkan seluruh petugas untuk selalu beraktivitas dengan selalu menggunakan masker pelindung. Solusi dari penulis: setelah melakukan pengamatan dan membaca berbagai referensi yang ada, maka penulis menawarkan solusi yaitu dengan membuat penyedot debu batu bara di bagian atas crusher untuk menyedot debu yang akan terbang bebas ke udara. Adapun penyedot batu bara tersebut akan menutupi seluruh mulut crusher atau hopper tempat batu bara masuk, sehingga ketika batu bara jatuh dari konveyor 1 ke dalam crusher, debu yang dihasilkan dan naik ke atas akan tersedot oleh penyedot debu batu bara tersebut. Fungsi lain dari penyedot batu bara tersebut adalah untuk menjernihkan dan membersihkan udara dengan menyerap udara kotor dan mengeluarkan udara bersih dan debu batu bara yang terpisah. Prinsip kerja dari penyedot batu bara ini sama seperti dust kolektor utama yang telah ada dan terpasang di bagian keluar mesin. Sekian presentasi saya. Kiranya presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Adapun sanggahan dari dosen penguji, dosen pembimbing dan teman-teman, silakan disanggah. Sekian dan terima kasih.